Diceritakan, ratusan tahun yang silam, terdapat sebuah keluarga kecil yang miskin terdiri dari ayah sang kepala keluarga, ibu, anak sulung perempuan berumur 7 tahun, dan anak bungsu yang masih menyusu. Sang ayah bekerja sebagai seorang petani miskin yang hanya mempunyai sepetak tanah kecil yang mana hasil dari ladang tersebut tidak mencukupi untuk kehidupan keluarga kecilnya selama semusim. Ketika ada waktu senggang, sang ayah selalu berburu rusa di hutan untuk menyambung hidup keluarganya, dan apabila tidak mendapatkan rusa, maka sang ayah menangkap belalang sawah. Belalang yang dikumpulkan sedikit demi sedikit di dalam lumbung padi yang kosong, karena pada waktu itu musim panceklik. Suatu hari, sang ayah pergi ke hutan untuk menangkap rusa, supaya bisa dimakan oleh keluarga kecilnya. Tinggallah sang ibu beserta kedua anaknya. Di saat sang ibu merawat adik yang sedang demam tinggi, si anak sulung menangis karena kelaparan. Rengekan si anak sulung yang bertubi-tubi yang meminta dibuatkan makanan, membuat sang ibu pun menyerah. Namun apa daya, sang ibu yang tidak bisa berbuat banyak, karena tidak bisa meninggalkan anak bungsunya yang sedang sakit. Sang ibu menyuruh anak sulungnya untuk mengambil belalang di lumbung padi. Si sulung yang mengambil belalang di lumbung padi pun tidak menutup pintu lumbung padi dengan erat, sehingga belalang-belalang yang ada di lumbung padi keluar. Sementara itu, sang ayah kembali dari acara berburu rusa. Dalam keadaan yang kesal, karena tidak mendapatkan satu rusa pun, sang ayah pulang. Sesampainya di rumah, sang ayah melihat lumbung padi tempat ia menyimpan belalang-belalang telah kosong. Dengan hati yang panas, sang ayah datang kepada sang ibu dan memukuli istrinya sampai babak belur, karena tidak mengindahkan larangannya untuk tidak membuka lumbung padi tersebut. Sang ibu yang dalam keadaan babak belur dan berdarah-darah berjalan ke pedalaman hutan, melihat sebongkah batu besar. Sang ibu menangis dan putus asa meminta kepada batu itu untuk menelannya. Sang ibu yang bersyair, "Atu belah, atu bertangkup, nge sawah pejaing temasa dahulu." Setelah menyanyikan syair tersebut berulang kali dengan suara lirih, cuaca tiba-tiba berubah, langit menjadi gelap, petir dan angin besar datang bersamaan. Petir yang menyambar batu besar tersebut membelah batunya, dan tanpa ragu sang ibu masuk ke dalam belahan batu tersebut. Setelah sang ibu menghilang, sang ayah dan kedua anaknya mencari-cari sang ibu. Sampai pada akhirnya mereka menemukan rambut sang ibu di atas batu besar tersebut. Melihat itu sang anak sulung menangis meraung-raung karena kehilangan ibunya. Ia berjanji tidak akan nakal lagi. Sayangnya itu semua sudah terlambat. Sang ibu sudah menghilang ditelan atu belah. Demikianlah adik-adik kisah atu belah malam ini. Dari kisah ini memberikan kita sebuah pelajaran tentang pentingnya berkomunikasi, menghargai setiap anggota keluarga, serta menghadapi masalah hidup dengan kepala dingin. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like, komen, share dan subscribe untuk dongeng Nusantara lainnya. Selamat malam dan mimpi indah.